Sistem pengendalian manajerial adalah proses yang digunakan manajemen untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan manajemen sesuai dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Tujuan dan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah kesalahan dan penyimpangan. Pengendalian kinerja adalah bagian dari sistem pengendalian manajerial yang berfokus pada mengawasi, mengerahkan kinerja individu dan tim agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi kinerja adalah proses penilaian sistematis terhadap kinerja individu, tim, atau organisasi secara menyeluruh. Cara merancang sistem pengendalian manajerial dalam mengendalikan kinerja, yaitu 1. Menetapkan target, 2. Memantau kemajuan, 3. Mengenali masalah, 4. Mencari solusi. Jadi, cara untuk menggunakan sistem pengendalian manajerial dalam mengevaluasi kinerja, yang pertama dengan memeriksa hasil, yang kedua mencari area perbaikan, yang ketiga memberikan pemasukan, yang keempat membuat keputusan yang penting. Hubungan dari pengendalian dan evaluasi kinerja adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian menjaga kinerja di jalur yang benar, sementara evaluasi menunjukkan area yang perlu ditingkatkan untuk hasil yang lebih baik. Kekuatan dari penggunaan sistem pengendalian manajerial. 1. Fokus pada tujuan. 2. Meningkatkan akuntabilitas. 3. Membantu dalam pengambilan keputusan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kelemahan dari penggunaan sistem pengendalian manajerial itu ada 1. Kesulitan dalam menetapkan standar yang tepat. 2. Ketergantungan pada data yang akurat. 3. Biaya dan waktu. 4. Kurangnya fleksibilitas. Teori kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan transformasional menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama dengan melalui visi dan juga nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip syariah. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan perubahan yang positif. Yang kedua, kepemimpinan servan. Pemimpin servan fokus pada melayani tim dan mendorong pertumbuhan individu. Dalam bisnis syariah, ini sangat relevan karena menekankan pada etika, kolaborasi, dan kepedulian sosial. Yang ketiga, kepemimpinan etis. Ialah pemimpin yang mendepankan nilai-nilai etika seperti kejujuran dan keadilan. Sangat penting dalam organisasi syariah. Kepemimpinan etis menciptakan kepercayaan dan integritas dengan hubungan bisnis. Teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu dalam konteks organisasi syariah, pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial sangat penting. Pemimpin perlu memastikan bahwa karyawan merasa aman dan dihargai. Teori motivasi. Yang kedua ada teori motivasi 2 faktor Heidelberg. Teori ini menekankan pentingnya faktor motivasi seperti prestasi dan juga pengakuan, dan faktor higienis seperti kondisi kerja dalam meningkatkan kepuasan kerja. Organisasi syariah bisa fokus pada pengembangan profesional dan juga penghargaan untuk karyawannya. Yang ketiga, teori self-determination. Memperhatikan kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sangat relevan dalam konteks bisnis syariah. Memberikan karyawan kebebasan untuk berinovasi sambil memastikan mereka merasa terhubung dengan nilai-nilai organisasi akan meningkatkan motivasi dan kinerja. Integrasi dengan prinsip syariah. Penting untuk mengintegrasikan teori-teori ini dengan prinsip syariah seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Hal ini tidak hanya akan ditingkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan metode pengambilan keputusan manajerial, yaitu dalam buku manajemen oleh Stephen P. Robin dan Mary Coulter, pengambilan keputusan manajerial diuraikan sebagai proses penting yang melibatkan beberapa langkah kunci. Proses ini perlu diuraikan dengan prinsip syariah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil etis dan bertanggung jawab. Berikut adalah ringkasan proses dan teknik yang relevan. Proses pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, dengan mengidentifikasi masalahnya, menentukan dan mendefinisikan masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, pengumpulan data dengan mengumpulkan sebuah informasi yang diperlukan untuk menganalisisnya. Yang ketiga, ada pengembangan alternatif, yaitu dengan menghasilkan berbagai pilihan atau solusi
yang mungkin bisa untuk menyelesaikannya. 4. Evaluasi alternatif. Menganalisis setiap alternatif dengan mempertimbangkan keuntungan, kerugian, dan resiko yang terkait. 5. Pemilihan alternatif. Memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis. Kemudian 6. Implementasi keputusan, yaitu melaksanakan keputusan yang telah diambil. Kemudian yang ketujuh, evaluasi hasil, yaitu menilai hasil dari keputusan untuk melihat dampaknya dan belajar dari pengalaman. Teknik yang sesuai dengan prinsip syariah. 1. Musyawarah, yaitu mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi dan memberikan pendapat sebelum mengambil keputusan. Dan yang kedua, kepatuhan pada prinsip syariah, memastikan bahwa setiap alternatif dan keputusan sesuai dengan hukum dan etika Islam. Dan yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, menerapkan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun kepercayaan. Analisis resiko dan dampak keputusan. Yang pertama, resiko finansial, yaitu mempertimbangkan potensi kerugian dan dampak terhadap arus kas. Yang kedua, resiko reputasi, yaitu evaluasi bagaimana keputusan dapat mempengaruhi citra perusahaan. Yang ketiga, dampak sosial, yaitu mempertimbangkan efek keputusan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang keempat, kepatuhan syariah, yaitu pastikan semua aspek keputusan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan menerapkan langkah-langkah ini dan memperhatikan prinsip syariah, manajer dapat membuat keputusan yang tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga dengan etis dan juga berkelanjutan. Bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap.